Konten kreator yang identik dengan gaya ala India Lina Mukherjee kini sudah bisa menghirup udara bebas. Dirinya dipenjara akibat kasus penistaan agama yang ia lakukan pada Maret tahun 2023 lalu. Akibat ulah yang Lina Mukherjee lakukan, dirinya divonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Sekarang Lina Mukherjee sudah merasa bebas. Namun dirinya kini lebih berhati-hati untuk membuat sebuah konten yang akan diupload ke media sosialnya. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air. Hanya di Next Update. Mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika dirinya di penjara, membuat Lina begitu kuat dengan kenyataan hidup. Faktanya, selama Lina Mukherjee di dalam penjara, dirinya dibantu oleh beberapa artis Indonesia. Salah satunya Dinar Candy. Lalu, sudah siapkah Lina Mukherjee dengan lembaran baru kehidupan setelah bebas? Kak Lina gimana ya kan? Akhirnya nih bebas dari penjara sendiri. Seperti apa sih Kak? Kenceng ya Kak? Ya, alhamdulillah ya, seneng banget bisa ngeliat dunia luar. Yang biasanya di pesantren, di hotel Claudio, satu kamar 40 orang, sekarang bisa ngeliat dunia dan bisa ya kembali lagi lah di daerah sini di Jakarta kan. Yang dirindukan dari bebas sendiri apa Kak? Yang dirindukan ya pasti keluarga ya, teman-teman, kehidupan di entertainment, terus punya fans dan endorsement pasti duitnya banyak dong ya kan. Kalau di dalam pesantren kan nggak bisa cari uang gitu. Tapi udah ketemu dengan keluarga sendiri apa belum sih Kak? Belum, keluarga saya masih di IKN. Jadi saya harus dari Jakarta harus ke IKN dulu. Oke. Ada rencana mau ke sana Kak? Iya pasti, tapi habis syuting ya. Karena ada beberapa TV yang udah duluan ya untuk schedule-nya kan. Tapi orang tuanya paham nggak apa-apa, katanya syuting aja. Kira-kira kapan nih Kak untuk kesananya sendiri nih, ke IKN sendiri? Mungkin bulan depan ya. Oh, baru bulan depan. Desember. Tapi udah ada komunikasi sama keluarga? Alhamdulillah selama di pesantren ya, yang biayain keluarga ya, adik, ibu. Jadi memang dapat support ya. Bahkan ya nggak, maksudnya aku bersyukur sih nggak dimarahin gitu loh, yang kayak biasanya kan ada yang judgmental kayak kamu ini salah ya apa, tapi ya walaupun mungkin salah tapi bahasa-bahasa dari keluarga saya itu selalu memberikan support, yang sabar ya gitu. Itu sih yang aku, makanya dalam kejadian ini yang harus disyukuri itu adalah ketika keluarga itu tidak akan pernah meninggalkan kita sih. Yang bebas, waktu ketika bebas sendiri yang pertama kali dikasih tahu sama Kak Lina siapa? Kalau yang pertama bebas, orang tua saya sih yang tahu duluan sama asisten saya. Dan ekspresi orang tua gimana Kak? Katanya alhamdulillah anakku bebas. Karena kan banyak juga yang punya statement dan stigma bahwa di penjara itu kan disiksa. Ya yang kayak gitulah, jadi pikiran orang tua itu kan takut anaknya dipukulin. Telepon berarti via telepon yang ngabarin Kak? Iya. Gimana sih Kak Lina kehidupan selama di dalam, mungkin kegiatannya apa saja, kan sempat viral bahwa Kak Lina tuh di dalam justru lebih fresh, lebih bisa dan segala macam, seperti apa sih? Justru karena kalau di sana itu kan kita nggak punya kegiatan yang terlalu travel ya, jadi fokusnya tuh wajahnya harus cantik. Terus untuk mengisi waktu-waktu hari-hari ini supaya lebih cepat harus banyak kegiatan. Misalnya menjahit, merajut, jemputan, bikin batik, dan banyak hal lah yang positif. Itu dijual gitu Kak? Atau gimana? Iya, dijual juga untuk masyarakat umum. Di sana juga ada salon. Jadi aku belajar nail art dan ini aku pasang sendiri nih. Dan aku bisa nanti pulang punya salon. Sebenarnya kehidupan di sana itu ya hampir mirip sama kehidupan kita ya. Bedanya dibatasi, nggak ada laki-laki dan nggak ada handphone. Seperti itu. Mungkin merasa ketika pertama kali di sana kan, mungkin sebagai manusia pertanyaannya biasa bebas harus terhubung di dalam, mungkin seperti apa sih mungkin titik kemarin shocknya sendiri? Tertekan itu gini ya, karena kan biasa kita punya penghasilan ya, tiba-tiba tuh nggak bekerja dan makan tidur gitu ya, walaupun ada aktivitas beberapa yang misalnya menjahit tadi, tapi itu tidak bisa melukai kayak aduh aku nggak bisa travel, nggak bisa berenang kayak gitu. Nah ada hal-hal kan yang kita tidak dapat di sana, jadi adalah tertekan. Tapi saya tuh selalu percaya 2 hal ya ketika kita mendapatkan ujian, karena orang di luar sana juga banyak dapat ujian berbeda ya, pilihannya mau bangkit atau terus terpuruk sih. Jadi pelajaran yang saya dapat mungkin, karena biasa saya kalau di luar tuh boros ya, menghabiskan uang yang kadang spend uang tuh sehari 10 juta, 5 juta, di sana itu 100.000 sangat berharga sekali. Air juga hemat gitu kan, dibatasi misalnya kayak seember, 2 ember gitu, jadi lebih hemat itu loh, yang harus rasa syukur disyukuri. Berarti publik menilai kehidupan di dalam tuh jelek atau ini justru malah menakutkan gitu, buat Kak Lina gimana?
sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kehidupan dimanapun itu sama. Kalau kita bisa survive bawa diri sama aja sih sebenarnya. Karena kan justru kita sebenarnya kan di sana kapasitasnya 100 orang ya, tapi hampir 543 orang, banyak banget. Jadi kita mungkin punya nasib yang sama, sepenanggungan. Jadi nggak juga orang jahat sih. Maksudnya ya sama-sama aja. Ya kalau misalnya orang nggak cocok, mungkin namanya kita nggak sekandung ya. Jadi misalnya ada bandar lah, ini itu kita nggak cocok ya, berarti itu lagi nggak cocok aja. Tapi kalau untuk baik, perilaku dan lain-lain sama aja di kehidupan kita di normal. Cuman ada hal spiritual yang aku alami itu kayak saya tuh mati suri gitu kan. Ketika saya di penjara kan saya nggak bisa ngeliat orang ya. Jadi saya tuh merasa kayak apapun mati ya, karena aku bisa melihat orang gitu misalnya kan. Kalau kebenaran kita ada di kantor ibu ya, ada acara, kebenaran jalannya nggak kelihatan tapi ada kacanya gitu ya. Aku bisa melihat mereka, tapi mereka tuh nggak bisa melihat aku. Jadi secara emosional, secara spiritual tuh berasa kayak mati suri sih. Jadi kedekatan kepada Tuhan itu lebih dekat. Karena udah merasa, bahkan saya bebas ini kayak masih nggak percaya loh. Sampai aku cubit, beneran nggak sih aku ini bebas kayak gitu. Nah, mungkin adaptasinya di sana gimana? Berapa lama untuk bisa beradaptasi ke budaya itu? Lama, saya itu kan sempat depression ya, yang susah tidur gitu ya. Karena ya namanya penjara panas lah ya. Nah kemudian bisa adaptasi itu 6 bulan kemudian. Karena bahasa Palembang aku nggak ngerti juga kan. Makanannya misalnya banyak cukanya, saya kan lambungnya sakit gitu ya. Jadi untuk adaptasinya itu butuh waktu yang 6 bulanan lah baru mulai bisa gitu. Nah, berarti total hukumannya sendiri 17 bulan ya? Iya. Karena kan kalau mengajukan PB, CB itu separuh dari hukuman. Asal berkelakuan baik. Jadi total berapa? 17 bulan lah kurang lebih. Kak, tadi kan sempat ngucapin ke beberapa artis, tapi sempat main juga, ada Dinar sama Saiful Jamil. Seperti apa? Aku terima kasih banget ya untuk Dinar Candy, ya ampun, walaupun orang itu suka ngatain dia seksi lah apa, tapi itu baik banget loh. Selama aku di sana itu dia tuh, kita kan disediain ya kayak warteg khusus ya, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat atau teman. Saya selalu bilang gitu kan, kayak dia tuh tanpa ditanya duitnya masih nggak kayak gitu. Jadi kayak sebulan tuh 3 kali dikirim, dan Bang Ipul udah 5 kali sih besok. Dan dia tuh selalu kasih surprise kayak tiba-tiba datang. Dan Anissa Bahar juga buat rekan artis kayak Anissa Bahar, dia bawain aku sabun, baju, kasih kunjungan. Terima kasih banget atas kebaikan. Terus Mami Online juga loh yang lagi viral, Isa Sega itu juga sering ngasih aku uang. Tapi kalau sama Mami Online tuh aku mesti bilang gini, Mami Online rumahnya 6 miliar loh, mobilnya keren, kasih aku uang. Baru dia cepet kasihnya. Tapi baiklah Mami Online tuh bagi aku. Kalina ini kan udah bebas sendiri ya kan, kamu rada takut nggak sih maksudnya untuk bersikap, untuk berkelakuan kayak gitu-gitu nih Kak? Iya, aku tuh sebenarnya gini ya, kayak waktu aku dapat problem ini ya, maksudnya case aku ini, aku juga masih kayak nggak percaya loh hukumanku seberat itu kan. Ya maksudnya oke, aku salah, kayak berat banget sih menurut awalnya ya, tapi lama-lama jadi kayak ya udahlah. Terus abis itu ya aku hati-hati lah, karena apa, rugi waktu. Misalnya 1 jam kita bisa dapat 10 juta, ketika 17 bulan di sana kalau diakumulasi udah 2 miliar loh, hilang secara materi, itu belum secara perasaan kan. Kita harus pisah dengan keluarga, habis itu nggak kenal siapapun, nggak ada keluarga loh di sana gitu sih. Jadi harus lebih hati-hati. Maksudnya aku pilih-pilih dulu lah, ini membahayakan apa enggak kayak gitu. Padahal yang saya lakukan, maaf kata, saya tuh bener-bener nggak tahu waktu itu gitu. Tapi ya tetap aja sih, saya udah menerima dan ikhlas dan tidak dendam pada siapapun. Menjadi pelajaran buat kamu juga nggak sih Kak ke depannya dalam membuat konten setelah ada kejadian ini? Iya, pelajaran banget yang harus hati-hati, apalagi kalau yang namanya agama, ras, dan suku. Kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi aku harus lebih hati-hati sih. Maksudnya mungkin maksud kita tidak, tapi orang lain. Jadi apapun yang terjadi kalau menyakiti orang itu hati-hati aja gitu. Jadi aku sudah bilang ke manajer aku ya, semua kontenku kalau bisa dilihat dulu baru diupload kayak gitu. Ketika menginjak kaki keluar dari kemarin, apa sih pengen dilakuin? Ya aku langsung ini sih, ya ngeliat-ngeliat dunia, maksudnya makan ya, makan sih, kayak langsung aku pengen cari makanan Jawa. Karena aku orang Jawa, jadi aku langsung cari makanan Jawa, terus ya nelpon keluarga sih gitu. Terus lihat ini medsos aku kayak apa perkembangannya, pengen tahu. Ada yang nanya-nanya, ternyata ratusan ribu DM, banyak banget orang DM itu, sampai aku tanganku tremor loh, sampai gerak kayak gini. Karena WhatsApp aku tuh ribuan yang chat, kayak tanya-tanya kabar semua kan selama 17 bulan. Kan 6 bulan ya, kayak berarti mengalami masa-masa kayak sulit gitu, maksudnya adaptasinya susah. Itu apa sih yang membuat akhirnya jadi terbiasa setelah 6 bulan itu? Masa sulit tuh banyak juga loh Mas. Jadi kayak yang aku tuh tiba-tiba tagihan kartu kredit 20 juta ini tuh kan waktu saya tuh dulu nggak tahu loh P21 itu apa. Tiba-tiba saya langsung masuk ke dalam, jadi nggak ngerti kalau banyak banget tagihan. Jadi waktu di dalam itu pikiran tagihan juga, waduh ini tagihan sebelum aku bayar. Ya itu, jadi kalau pas di dalam itu yang menguatkan saya ya, saya tuh sama warga binaan lain tuh suka nanya kasus-kasus lain, misalnya kayak oh dia ini 100 ribu loh, misalnya ada kasus kayak mencuri lah, ini contoh ya, tiba-tiba dihukum 2 tahun gitu kan. Kita harus saling nguatin, hukuman kita sama loh.
dia aja bisa keluar kayak gitu sih. Jadi aku cari-cari sesuatu penguat gimana caranya itu buat saya kuat kayak gitu. Terus misalnya kayak banyak loh yang lebih menderita di sana, misalnya mati bin ya, bahasa sana itu sudah tidak ada kiriman lagi. Berarti saling support lah satu sama lain gitu Iya, ya. itu yang membuat saya kuat sih. Dan harus ingat, kita mau kerja di luar banyak loh endorse-nya, punya nama lumayan besar. Jadi harus ingat kalau di luar tuh dihargai orang kayak gitu. Jadi harus semangat gitu. Dan saya tuh banyak contoh-contoh artis yang habis di penjara juga kalau keluar sukses. Jadi yang namanya sukses itu tidak membatasi apapun yang udah terjadi. Kayak gitu sih. Seperti tokoh siapa kak artis yang menjadi acuan kakak sekarang? Nikita Mirzani, kakak aku Nikita Mirzani. Juga Nami online juga kan. Terus habis itu siapa itu Ahmad Dhani dan banyak lah yang lain-lain. Saya ngeliatnya ya tetap sukses kayak gitu. Ariel Noah apalagi idola aku tuh, seneng aku lagu-lagunya. Tapi kan kalau memang punya karya yang bagus pasti akan tetap eksis sih. Termasuk Bang Ipul sendiri ya, masih kuat. Kak, kedepannya sendiri akan ngelakuin apa nih? Alhamdulillah Project ya, kan aku baru datang sampai Jakarta ini sudah dihubungi beberapa endorsement kayak pabrik sepatu, sendal di Surabaya, dan juga banyak TV-TV. Jadi kedepannya sih pasti harus lebih sukses ya, karena setelah terpuruk itu baru sadar gitu loh, ketika kita hidup memang harus bermanfaat buat orang lain. Misalnya gini, aku bisa jahit, buka konveksi, misalnya punya 1000 karyawan, sehingga bisa bermanfaat untuk anak-anaknya ketika nanti mengenyam pendidikan. Kalau menghubungi Dinar Fianti? Sudah, aku bilang makasih banget ya selama ini jadi teman yang baik. Dia cuma nasihati aku, lain kali hati-hati. Dia juga sama kan, dia juga lagi ada kayak cash di mana uangnya hilang juga kan. Jadi kita tuh sama, dia nguatin aku loh, dan aku nguatin dia juga. Jadi memang harus berhati-hati ketika berbicara, berkenalan sama orang. Dia sih support banget ya. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.